Hukum dan dalil ibadah kurban. Mayoritas ulama dari kalangan sahabat tabi'in, tabi'in dan fuqaha atau ilmu ahli fikih menyatakan bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad, sunat yang kuat, sunat yang utama. Dan tidak ada seorang pun yang menyatakan wajib, kecuali ada yang mengatakan, di antaranya siapa? Abu Hanifah ini atau tabi'in. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang dikuatkan, sunnah yang seakan-akan mendekati wajib tapi tidak wajib, dan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dianjurkan oleh Rasulullah atas orang yang memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat tidak dianjurkan. Disyaratkan dengan syarat yaitu Islam, balik, merdeka, mampu. Ini syarat orang yang berkorban. Balik artinya apa? Dewasa. Sudah dewasa. Apa dewasa itu? Sudah berkewajiban mendapatkan perintah, harus melaksanakan dan memerintahkan lain. Merdeka bebas. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran ada, di antaranya dalam surat Al-Kausar, fasholli li rabbika wanhar. Dasar Al-Quran bahwa kurban, ibadah kurban itu bagaimana? Sunnah muakkad, sunnah yang kuat. Kalau diartikan fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Al-Quran surat Al-Kausar ayat berapa? Ayat 2. Dan di antara hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhuk falatak robbana musollan. Dari Abu Hurairah ya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat ke tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Ini hadis yang menjelaskan diantaranya tentang kurban. Kalau memang orang yang mampu, diusahakan berkorban walaupun itu sunat muakkad. Jangan kikit-kikit, tahu kikit? Jangan bakhil-bakhil, jangan medit-medit, jangan ulet-ulet. Kita semua adalah manusia yang tidak selamanya hidup. Rizki yang kita dapati saat ini adalah milik semu, artinya tidak selamanya. Dan itu merupakan titipan dan besok akan dipintai pertanggungjawaban. Bahkan yang dibawa besok adalah yang diinfakkan kepada orang lain. Pak, yang masih Pak sudah meninggal atau mati, itu hak waris lagi namanya. Makanya kita harus tahu ketentuan ibadah kurban. Hukum kurban gimana Pak? Hukumnya adalah sunat muakkad menurut jumhurul ulama atau kebanyakan ulama. Menurut ulama fikih, hukum berkorban adalah sunnah muakkad. Orang yang mengerjakan mendapat pahala,
dan yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Namun orang yang mampu tetapi tidak melaksanakannya maka dianggap tercela dalam pandangan agama. Makanya jangan kikit-kikit, walaupun itu sunat maka laksanakanlah. Kalau memang sudah mampu, sudah ada yang dibuat rezeki melimpah dalam keadaan segalanya. Nah, maka dari itu kalian harus mengerti semua. Pendapat tersebut berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi sebagai berikut. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Saya disuruh menyembelih kurban dan berkurban itu sunnah bagi kami. Umirtu dan perintah sapa ingsun bin nahri kelawan berkurban wa huwa utai kurban iku sunnatun sunat lakum kedue sira kabeh. Rawahu nyeritakake ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Ini hukum yang pertama. Hukumnya bagaimana? Sunnah. Yang kedua wajib. Hukum kurban bisa berubah menjadi wajib karena ada sebab sebagai berikut. Di antaranya jika seorang bernazar untuk berkurban. Kalau orang bernazar ini wajib hukumnya. Kalau tidak melaksanakan lain lagi. Ya ada ketentuan lagi. Makanya kalau nazar itulah wajib dilaksanakan. Jika ia telah mengatakan ketika membeli atau memiliki hewan tersebut ini adalah hewan kurban atau dengan perkataan yang bermakna sama, tapi ini tinggal kemasan perkataan tapi artinya sama, itu sama saja. Terus jenisnya syarat hewan kurban gimana Pak? Jenis hewan kalian hewan yang diperbolehkan untuk kurban tidak seperti hewan-hewan pada umumnya yang disembelih untuk dimakan dagingnya apa saja. Ada beberapa jenis hewan yang dapat digunakan untuk kurban. Di antaranya domba atau kambing, sapi atau kerbau dan unta. Mari kita pelajari ketentuan jenis hewan yang dapat digunakan untuk berkorban. Adapun syarat-syarat hewan kurban menurut kesepakatan para ulama, di antaranya adalah jenis hewan yang boleh digunakan berkorban adalah unta, kerbau, sapi, domba atau kambing. Ini yang dibuat untuk kurban jenisnya. Jenis kelamin Pak, dalam berkorban hewan jantan atau betina diperbolehkan menurut pendapat ulama lebih baik jantan. Kalau memang punyanya itu betina gimana? Ya nggak apa-apa enggak. Di situ tidak ada menyebutkan harus jantan yang begini-begini. Memangnya ada yang betina tapi jarang. Di kampung-kampung semua hampir menyeluruh adalah laki-laki atau jantan bukan betina. Umur domba termasuk 1 tahun masuk 2 tahun atau sudah berganti giginya atau musina atau powel disebut do'nun. Kalau kambing berumur 2 tahun masuk 3 tahun atau sudah berganti giginya atau makzun. Kerbau atau sapi berumur 2 tahun lebih masuk 3 tahun disebut bakarun atau zamusun. Ini adalah diantara ketentuan. Kalau unta Pak berumur 5 tahun lebih masuk tahun ke-6 disebut ibilun atau unta. Nah, ini kalian diantaranya sejarah singkat atau hukum yang kita ketahui, bukan sejarah, termasuk ini adalah merupakan fikih. Kita harus tahu kondisi-kondisi keadaan yang begini. Fikih karena mengatur tentang apa? Tentang tata cara. Nanti melihat kondisi hewan kurban, peruntukan hewan kurban, waktu penyembelihan hewan kurban, akhir waktu dan sebagainya, tempat pelaksanaan kurban di dalam fikih disebut secara rinci. Inilah diantara cuplikan sedikit pengertian kurban. Kita harus mengerti walaupun belum mendetail. Yang penting tahu kita kedepannya harus mengkaji secara luas, secara dalam tentang bab kurban. Karena kurban ini adalah termasuk ibadah sunat yang muakkad
sunat yang penting, sunat yang seakan-akan mendekati wajib yang sangat kuat sekali. Di antaranya adalah ibadah kurban. Kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma yang barokah. Allahumma kita semua menjadi anak soleh-solehah. Amin. Khairunas anfa'uhum linnas. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.